Oke, kali ini kita akan membahas barisan aritmetika. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas materi barisan dan deret. Apa sih yang membedakan antara barisan aritmetika yang mau kita bahas ini dengan barisan sebelumnya? Jadi, barisan aritmetika adalah suatu pola atau aturan tertentu di mana selisih atau beda antara dua suku yang berurutan selalu tetap atau konstan. Jadi, bedanya barisan aritmetika dengan barisan pada materi sebelumnya adalah dia memiliki pola khusus. Pola khususnya adalah dia memiliki selisih atau beda yang selalu tetap atau konstan. Nah, jadi dia memiliki selisih. Nah, selisihnya itu selalu tetap atau konstan. Saya garis bawahi. Nah, ini dia. Selalu tetap atau konstan. Nah, apa itu selisih? Nah, selisih atau beda itu biasanya disimbolkan dengan huruf B. Nah, B. Beda. Nah, gitu ya. B kecil. B sama dengan, nah, untuk mencari beda, kita tinggal mengurangkan suku yang lebih tinggi dengan suku yang lebih rendah, tetapi urut. Nah, contohnya, beda itu sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, atau boleh juga suku ketiga dikurangi suku kedua, boleh juga suku keempat dikurangi suku ketiga, atau boleh suku kelima dikurangi suku keempat, suku keenam dikurangi suku kelima. Jadi yang penting kita mengurangi suku yang lebih tinggi dengan suku yang lebih rendah, tetapi mereka berurutan. Atau bisa disimpulkan beda itu sama dengan UN dikurangi UN min 1. Nah, ini adalah rumus dari beda. Set. Nah, ini adalah rumus dari beda. Nah, kita lihat contoh berikut. Saya telah menyediakan 3 buah contoh barisan. Nah, di antara 3 contoh ini, manakah yang merupakan barisan aritmetika? Kita lihat bersama-sama. Kita mulai dari contoh yang pertama. Di contoh yang pertama, tersedia barisan 1, 2, 3, 4, dan 5 sampai seterusnya. Nah, dikatakan dia merupakan barisan aritmetika adalah ketika dia memiliki selisih atau beda yang sama dan konstan. Nah, kita lihat. Bedanya 1 dengan 2 berapa? Bedanya 1 dengan 2 adalah, yes, betul, 1. Bedanya 2 dengan 3 berapa? Yes, betul, 1 juga. Bedanya 3 dengan 4 berapa? 1. 4 dengan 5? 1. Sampai seterusnya. 1 ini dapat dari mana? Tadi, rumus beda. Suku kedua dikurangi suku satu. Suku ketiga dikurangi suku kedua. Jadi, 2 dikurangi 1, 1. 3 dikurangi 2, 1. 4 dikurangi 3, 1. 5 dikurangi 4 juga 1. Sampai seterusnya. Begitu. Oh, berarti dapat dikatakan bahwa contoh yang pertama ini merupakan barisan aritmetika. Ini merupakan barisan aritmetika. Dia merupakan barisan aritmetika. Dengan pola berapa? Dengan bedanya berapa? Bedanya adalah bedanya adalah 1. Bagaimana? Sudah paham apa belum? Masih kurang paham? Lanjut ke contoh 2. Nah, di contoh 2 ada barisan 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kita lihat selisihnya atau bedanya. Bedanya 3 dengan 5 berapa? Bedanya 3 dengan 5 adalah, sebentar. Bedanya 3 dengan 5 adalah 2. Yes. 5 dikurangi 3, 2. Bedanya 5 dengan 7 berapa? Sama, 2. 7 kurangi 5, 2. Bedanya 7 dengan 9 adalah, yes, 2. 11 dengan 9, 2 juga. Oh, berarti apa? Ayo, berarti contoh yang kedua adalah apa? Barisan aritmetika juga. Tetapi bedanya berapa? Kalau tadi di contoh pertama dia bedanya 1, di contoh kedua bedanya adalah, nah, kalau kalian tahu jawabannya silahkan dijawab di kolom komentar.
berapa beda dari contoh yang kedua? Silahkan dijawab sekarang juga. Seperti biasa, yang paling jawabannya benar, paling cepat, akan mendapatkan 1 poin keaktifan dari saya. Nah, gitu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini tersedia barisan 1, 3, 9, 27, 81, sampai seterusnya. Kita lihat, apakah dia memiliki beda atau selisih yang sama? Yuk kita lihat bersama-sama. Bedanya 1 dengan 3 adalah 2, pintar. Bedanya 3 dengan 9 adalah berapa? Yuk, 9 kurangi 3, 6. Stop. Cukup sampai di sini ya. Kita lihat, ternyata bedanya antara suku adalah berbeda. Yang pertama 2, yang kedua 6. Ini sudah pasti berbeda. Sudah pasti dia bukan merupakan barisan aritmetika. Kalau sudah seperti ini ya sudah selesai. Oh, berarti dia bukan barisan aritmetika. Nah, jadi kalian sudah tahu ya, mana yang merupakan barisan aritmetika dan mana yang bukan merupakan barisan aritmetika. Intinya, aritmetika atau barisan aritmetika ini dia memiliki selisih atau beda, beda yang konstan, harus sama, tetap, tidak boleh berubah. Sampai di sini bisa diterima? Paham ya? Paham dong. Kita lanjut. Nah, kita lanjut selanjutnya. Rumus suku ke N. Apa ini rumus suku ke N? Nah, kita lihat. Saya akan memberikan contoh berikut. Kita pakai contoh soal nomor 2. Di sini di sampingnya dulu ya. Nah, ada barisan 3, 5, 7, 9, 11 sampai seterusnya. Yes. Ada barisan 3, 5, 7, 9 sampai seterusnya. Nah, di sini kita tadi sudah tahu bedanya adalah berapa? Bedanya sama dengan berapa ya? Kamu jawabnya berapa? Iya, bedanya adalah 2. Berarti dari barisan ini kita tahu dia merupakan barisan aritmetika dengan beda 2. Nah, misal nih, saya tanya, suku ketiganya berapa? Suku ketiga jelas gampang ya. Suku ketiga berapa? 1. Kita lihat di sini. 1, 2, 3. Berarti suku ketiganya adalah berapa? 7. Betul. Suku ketiganya adalah 7. Bentar. 7. Nah, sekarang tanya lagi saya. Misalkan yang ditanyakan adalah suku ke-6. Nah, suku ke-6-nya berapa? Suku ke-6-nya kita lihat bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Baru 5 ya. Tinggal satu lagi sini, 6. Tadi bedanya berapa? 2. Oh, berarti tinggal 11 ditambah 2. Berapa? 11 ditambah 2. Yes, 13. Pintar. 13 ya. Gampang ya? Gampang. Kayak kemarin ya, gampang ya. Nah, sekarang kita udah dapat suku ketiga, udah dapat suku ke-6. Sekarang kalau saya tanya suku ke-10. Nah, suku ke-10-nya berapa? Suku ke-10-nya berarti tadi di sini udah dapat 13 ya. 13. Suku ke-6 tambah 2 lagi berarti 15. Suku ke-7 tambah lagi 2, 17. Suku ke-8, terus nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, kurang 2 lagi. Tambah 2 ya. Tambah 2 berarti 19. Yes. Tambah 2 lagi berarti 20. Yes, 21. Berarti apa? Berarti suku ke-10-nya adalah suku ke-10-nya adalah 21. Gampang ya, gampang, bisa kita urutkan, nanti tinggal dijumlah dengan
2 ditambah dengan 2. Nah, sekarang lanjut. Kita lanjut. Saya tanya lagi coba. Suku ke berapa ya? Suku ke 101. Nah, loh. Gimana ini? Suku ke 101 mau secara manual, gempor nanti tangannya. Susah ya. Aduh, gimana nih? Nah, inilah gunanya dari rumus suku ke N. Nah, rumus suku ke N ini akan membantu kita untuk memudahkan kita ya mengerjakan mencari suku ke berapa gitu. Yang ditanyakan misalkan tadi suku ke 101. Oh, berarti nanti dengan rumus suku ke N ini kita bisa mencari suku ke 101. Nah, di sini sudah tersedia rumusnya. Nah, saya kasih centang. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan A-nya itu adalah suku pertama. Kali sini. Nah, suku pertama. Nah, N ini adalah banyaknya suku. Nah, banyak suku. Nah, kemudian B ini tadi apa? B adalah yes, beda. Nah, gimana nih kita lihat? Yuk, kita lihat. Coba kita kerjakan bersama-sama. Nah, suku ke 101. Nah, yuk, berarti sini ya. U 101 sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya adalah 3. Ini adalah A. Kemudian N-nya berapa? N-nya adalah ini. N, karena yang ditanyakan adalah 101. Suku ke 101. B-nya berapa? Ini B-nya. Nah, ini dia. Yuk, tinggal kita masukkan. Kita tulis dulu rumusnya boleh. Nah, berarti A plus, A plus N-1 kali B. Berarti A-nya adalah 3 ditambah N-nya berapa N-nya? 100. Yes, 100. 1 min 1 kali B. B-nya berapa? B-nya adalah 2. Oh, berarti kita geser biar dia ke tengah dulu dikit. Nah, ke bawah. Oke, berarti gimana? Berarti sama dengan 3 ditambah yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 101 dikurangi 1. 100 ya. 100 dikali apa? Dikali dengan dikali dengan 2. Nah, kalau ada operasi seperti ini, yang diutamakan adalah perkalian. 100 dikali 2, 200 ditambah 3, 203. Atau boleh ditulis dulu, boleh. 200 sama dengan 203. Kita kasih cerat-cerat. Berarti kesimpulannya suku ke 101 adalah 203. Bagaimana? Bisa diterima? Gampang? Iya. Daripada kita gempor ya, harus mengurutkan secara manual, lebih baik kita menggunakan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Rumus suku ke N untuk membantu kita. Lanjut, paham enggak? Paham lah ya? Paham dong Bu, masa nggak paham? Paham. Sip. Baiklah, kita lanjut ke contoh-contoh soal. Kita mulai dari contoh soal nomor 1. Nah, tentukan suku ke-21 dari barisan berikut. Barisannya adalah yang A, 5, 10, 15, 20, 25, sampai seterusnya. Kemudian yang B adalah 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, sampai seterusnya. Nah, kita selesaikan nomor 1A terlebih dahulu. Yuk. JWB nomor 1A. Ada barisan 5, 10, 15, kemudian ada berapa lagi?
Saya ulangi nulisnya ya. Ada 5, 10, 15, 20, 25 sampai seterusnya. Nah, di sini kalau kalian lihat A-nya berapa? A itu kan suku pertama, berarti A-nya sama dengan 5. Ini A-nya. A. Kemudian bedanya. Beda kan sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, berarti 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian berarti, atau boleh gini, atau boleh beda itu boleh ya, beda sama dengan berapa, 15 dikurangi 10 sama aja ya, berapa, 5. Berarti udah pasti bedanya adalah 5. Iya, disimpulkan sini aja, beda sama dengan 5. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-21, berarti U21. U21 sama dengan berapa? Yang kalian ingat cukup UN. Nah, rumus UN tadi apa? A plus N-1 kali B. A-nya berapa? Yuk, kita lanjut. A-nya berapa? 5. N-nya berapa? N-nya 21. Mana N-nya? Ini N-nya. Ini N-nya. Nah, ini set. Nah, 21. Lanjut. Kemudian min 1 kali bedanya berapa? Bedanya 5. Berarti 5 ditambah 21 dikurangi 1, 20. Iya, 20 dikali berapa? Dikali 5. Yes. Berarti 5 ditambah 100 sama dengan 105. Oh, berarti kesimpulannya suku ke-21-nya adalah 105. Yes, betul. Serat. Bagaimana? Bisa ya? Yuk, kita lanjut ke 1B. Nah, sini bawah. Nah, 1B. Oh, merah ulang. 1B. Ini adalah 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, sampai seterusnya. Yuk, A-nya berapa? A-nya adalah 2. Ingat, A itu suku pertama. Ini A. Kemudian bedanya adalah suku kedua dikurangi suku pertama, berarti min 1 dikurangi 2, min 1 dikurangi min 2, min 3. Atau boleh juga apa, suku ketiga dikurangi suku keempat. Iya, min 4. Kok suku ketiga dikurangi suku keempat? Suku ketiga dikurangi suku kedua, maaf. Jadinya min 4 min 1. Ya, min 1 ya, sorry. Min 4 dikurangi min 1. Begini. Berarti ini kalau kita min ketemu pin jadinya apa ini? Plus. Berarti kan jadinya min 4 ditambah 1. Nah, negatif 4 ditambah 1, negatif 3. Sama ya? Jadi dia bedanya adalah berapa? Min 3. Berarti beda sama dengan min 3. Yuk, kita masuk ke U21-nya. U21 berarti sama ya, hanya adalah berapa? 2 ditambah N. N-nya berapa N-nya? N-nya 21 min 1. Bedanya berapa? Min 3. Oh, berarti 2 tambah 20
dikali berapa? Dikali negatif 3. Nah, begini. Berarti sama dengan 2 ditambah 20 kali negatif 3, negatif 60. Sama dengan berapa? Ya, negatif 58. Yes, betul sekali. Jadi suku ke-21 dari barisan 2, negatif 1, negatif 4, negatif 7, negatif 10, sampai seterusnya adalah negatif 58. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini soalnya adalah tentukan banyak suku barisan berikut 3, 6, 9, 12, bla 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 sampai 120. Nah, kita lihat yang ditanyakan di sini adalah banyak suku barisan. Banyak suku barisan disimbolkan dengan yes, betul sekali. N. Jadi yang ditanyakan N-nya. N-nya itu berapa sih? Kan begitu ya. Nah, kita lihat ke barisannya. Di sini ada 3, 6, 9, 12, bla 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 sampai 120. Nah, 3 ini, kita lihat 3 ini adalah suku pertama, pintar. 6 ini suku kedua, pintar. 9 adalah suku ke-3, sedangkan 12 suku keberapa? 12 suku keempat. Nah, kalau 120, 120 ini adalah UN. Kenapa UN? Karena kita kan tidak tahu dia suku keberapa. Nah, nanti N-nya ini yang akan ditanyakan. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, gimana? Nah, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Nah, ada A-nya? Ada. A-nya berapa? A-nya adalah, ini A-nya. A-nya adalah 3. Betul. B-nya berapa B-nya? B-nya itu adalah U2 dikurangi 1 atau U3 dikurangi 2 atau seterusnya. Nah, berarti 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 berapa? Yes, 3. Udah dapat A, udah dapat B. Terus di sini ada apa nih? Di sini ada yang namanya apa itu? UN nih. Nah, UN-nya. Nah, berarti UN sama dengan 120. Nah, yang ditanyakan adalah N-nya. N-nya berapa sih? Kan gitu ya. Nah, kita ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N tadi apa ya? Rumus suku ke N adalah UN sama dengan A plus N-1 dikali B. UN-nya ada? Ada. Berapa? 120. Tulis 120 sama dengan A-nya berapa? A-nya adalah 3. Oke, ditambah N-nya apa? N-nya ya N karena belum diketahui. Yes, berarti N-1 kali B-nya. B-nya adalah 3. Nah, langkah selanjutnya gimana? Nah, langkah selanjutnya kita kali-kalikan dulu. Ini nih. Seperti ini. Nah, ini juga. Berarti 120 sama dengan 3 ditambah 3 kali N, 3N. 3 kali min 1, min 3. Kita dapat ini, berarti gimana? Berarti 120 sama dengan 3 dikurangi 3 ditambah 3N. 3 kurangi 3 dari mana? Ini 3. 3 dikurangi 3. Jadinya 3 dikurangi 3. 3 dikurangi 3 berapa? 3 dikurangi 3, 0. Habis ya. Berarti 120 sama dengan 3N. Kita lanjut ke sini. Berarti 3N sama dengan 120. N sama dengan 120 dibagi 3. Yes, N sama dengan 40. Kurang sama dengannya. N sama dengan 40. Iya, jadi banyaknya suku barisan tersebut adalah 40. Pintar. Bagaimana? Paham? Kalau belum paham, ulangi lagi ya. Pelan-pelan ya. Oke, lanjut
ke soal nomor 3. Nah, soalnya adalah diketahui suku keempat dan suku ke-12 dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 15 dan 47. Tentukan suku ke-28 barisan berikut. Nah, barisan tersebut ding ya. Oh ya, sorry. Barisan tersebut. Oke, yang diketahui berarti apa aja? Suku ke-4. Yes, suku keempatnya berapa? 15. Pintar. Ini dia. Kemudian, apa lagi selain itu? Suku ke-12. Suku ke-12-nya adalah 47. Oke, nah yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah suku ke-28. Yuk, kita tulis dulu. Kita tulis dulu. Oke, berarti U4 sama dengan berapa? Yes, 15. Kemudian ada suku ke-12 sama dengan 47. Yang ditanyakan adalah suku ke-28. Iya. U28-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang perlu kalian ingat adalah rumus ke N. Nah, rumus suku ke N. Nah, masih ingat nggak? Barusan kan ya? Masih ingat harusnya ya? Ingat, UN itu, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini ingat. 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 Rumus suku ke N. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, terus gimana caranya? Caranya gini. Kita rubah dulu dia bentuknya jadi UN, rumus suku ke N. Kan dapat tuh U4 sama dengan 15. Berarti N-nya berapa? N-nya adalah 4. Ini adalah N-nya. Kalau yang ini berapa? Berarti 12. Iya, ini juga N-nya. Berarti gimana nih? Nah, berarti kita mulai dari U4 dulu. U4 sama dengan 15. Berarti A plus N-nya berapa? 4. Iya, 4 min 1 kali B sama dengan 15. Berarti A plus 3B sama dengan 15. Ini adalah persamaan persamaan pertama. Oke, ini baru U4. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjut yang ini. Yang U12. Nah, oke. Berarti U12 sama dengan 47. Berarti A plus 12 min 1 kali B sama dengan 47. Jadinya apa? Jadinya apa ya? A plus 11B sama dengan 47. Ini persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita nanti SPLDV-kan. Nah, SPLDV-kan untuk apa? Mencari nilai A sama nilai B. Nanti baru masuk ke suku ke-28. Yo, gimana nih? Yo, tulis dulu. Berarti kita dapat apa? Dapat A plus 3B sama dengan 15. Kemudian ada juga A plus 11B sama dengan 47. Nah, karena nilai A-nya sudah sama, berarti tinggal kita kurangi. Kurangi. Jadinya apa? A dikurangi A, habis. 3B dikurangi 11B, yes. Min 8B, iya. 15 dikurangi 47, pintar. Min 32. Jadinya B-nya gimana? Ya, jadi B sama dengan min 32 dibagi min 8. B sama dengan berapa? Sama dengan 4. Oke, baru dapat B-nya. Sekarang kita nyari A-nya. A-nya berarti gimana caranya? Ya, A tinggal apa? Untuk mencari A, kita tinggal memasukkan nilai B-nya ke dalam salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan kedua. Nah, yang paling mudah kayaknya persamaan 1 ya.
karena angkanya lebih kecil. Tulis dulu. Berarti A plus 3B sama dengan 15. Bentar. Berarti A plus 3, B-nya kan udah ada, 4, ya enggak? Sama dengan 15. Berarti A plus 3 kali 4 sama dengan 15. Berarti gimana? Ya, A plus 12 sama dengan 15. A sama dengan 15 dikurangi 12. Iya, A-nya berapa sama dengan? Sama dengan 3. Wah, berarti dapat nih. Dapat ya? Berarti dapat A-nya 3, B-nya 4. Berarti gimana nih? Yo. Berarti tinggal kita mencari nilai nilai dari U28. Kita ke bawah sedikit. Nah, sini aja. Gak apa-apa. Yo. Berarti U28 sama dengan A plus N-1 kali B. A-nya berapa? A-nya 3. Oh, 3 ditambah N-nya 28. Min 1, B-nya berapa? 4. Berarti 3 tambah 20. Berapa? 27 dikali 4. Iya, 27 dikali 4. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan 3 ditambah 108. 108-nya dapat dari mana? Dari 27 dikali 4. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 111. Wah, angka cantik ya. Waduh, angkanya cantik, 111. Jadi kesimpulannya apa? Kita turunkan sebentar. Berarti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya, suku ke-28 adalah 111. Bagaimana? Bisa dipahami? Masih ada yang bingung? Kalau bingung, coba lagi lihat contoh-contohnya tadi. Cara pengerjaannya diulangi terus ya. Dari contoh pertama, kedua, sampai contoh ketiga. Nah, kalau masih bingung lagi, lihat lagi, jangan bosan-bosan. Nah, kalau sudah paham, yuk kita lihat bersama-sama bukan contoh ini udah soal. Silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Nah, ini dia. Ini sebagai soal latihan. Wah, jatuh ke bawah. Wah, ini kemana? Ini dia. Hilang tadi ya. Nah, ini dia. Soalnya ini. Jadi silahkan kalian kerjakan. Ini soalnya ada 4 soal, silahkan kalian kerjakan. Nah, kalau misalkan dalam proses pengerjaan kalian masih bingung atau Bu, saya masih sedikit butuh bantuan. Nah, kalian bisa tanya saya, bisa melalui nomor WA saya, atau bisa juga di kolom komentar kalian tanyakan apa kesulitan kalian. Begitu. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih, mohon maaf. Sampai jumpa.